Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Gini. Kabarnya gimana teman-teman? Kangen gak sama Mas Tulus? Aduh, kalian gak usah kangen deh. Justru aku yang kangen sama kalian tahu. Aku yang rasanya kayak ada yang kurang aja gitu kalau nggak syuting. Kalau nggak bikin video kayaknya ada yang aneh aja dalam hidupku. Kemarin seharian aku servisin sesuatu teman-teman. Jadi kemarin itu aku ngisi acara kebetulan agak-agak brutal gitu ya. Jadi kacamata nih patah. Jadi Senin itu emang sengaja bersih-bersih apa ya, hari kebersihan nasional seperti biasa. Kok rasanya kayak aneh gitu, kayak kangen gitu sama kalian ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Masih akan hadir di sore hari menjelang berbuka puasa. Semoga jadi teman untuk yang sedang mempersiapkan untuk berbuka puasa tentunya ya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Selamat masak-masak, selamat mempersiapkan diri. Mungkin sambil ada yang ngabuburit, ada yang lagi nyiapin beberapa hal pastinya ya. Yang penting harus selalu semangat buat teman-teman yang selalu nunggu videonya Mas Tulus ya. Sehat untuk semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik. Amin ya Allah. Tetap harus semangat tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, halo, selamat datang kembali. Yang mau ikhlas support Mas Tulus, caranya gampang ya. Langsung subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, kemudian jangan lupa dipencet tombol astagfirullah. Tombol like-nya. Oke, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Matur nuwun, terima kasih banyak. Pokoknya harus selalu semangat teman-teman. Mendekati Idul Fitri pasti banyak sekali agenda. Pasti banyak sekali jadwal-jadwal yang sudah kalian persiapkan. Banyak kebutuhan, banyak ya. Saya rasa semua orang punya beban masing-masing. Semua orang punya tujuan masing-masing untuk ya dalam tanda kutip merayakan hari kemenangan ini. Ada yang mau pulang kampung lah, nyiapin uang buat inilah, nyiapin diri buat ini, itu, dan lain sebagainya. Yang dicukupkan sama Allah, alhamdulillah. Yang boten dicukupkan atau belum dicukupkan sama Allah, tetap harus semangat pastinya ya. Tetap harus semangat, berpikir baik, prasangkanya juga baik-baik aja sama Allah. Jadi pasti ada maksud dan juga tujuan baiknya ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang lagi seret rezekinya semoga
semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya ndang lunas, amin. Yang saat ini mungkin sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Mas Tulus doakan teman-teman yang saat ini mungkin belum melihat hilal cukup untuk mencukupi kebutuhan selama Ramadan atau akan menjelang Idul Fitri, semoga Allah kabul, segera Allah cukupkan sesuai dengan harapan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap harus semangat ya saudaraku ya. Hal viral yang harus Mas Tulus bahas ini bukan aku minta pendapat teman-teman, tapi harus aku bahas karena lagi dan lagi 1992 dulu Demak pernah banjir. Kemudian beberapa minggu yang lalu Demak banjir dan ternyata tanggul yang sudah dibangun jebol lagi dan banjir lagi dan bahkan lebih besar kadarnya. Apa yang bisa kita pelajari di sini Mas Tulus dari kejadian banjir Demak lagi? Apakah ada pesan-pesan menarik yang disampaikan? Nanti saya akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih matur nuwun. Matur nuwun sangat alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya teman-teman, sedekah bumi untuk Jogja, sedekah jumlahnya sudah tercukupi. Sudah ada hamba Allah yang mencukupkan, sudah ada hamba Tuhan yang mencukupkan. Saya nggak berani menyebutkan namanya, takut beliau tersinggung. Pokoknya terima kasih matur nuwun, dengan kekurangan segini beliau menyanggupi untuk mencukupi. Jadi teman-teman alhamdulillah ya Allah matur nuwun. Teman-teman perlu percaya atau tidak, tapi beberapa kali di video-video sebelumnya yang lu kita kan nanti ada yang bantu kamu, nanti ada makhluk Allah yang akan bantu kamu, dan ternyata memang betul banyak jalan yang diberikan Allah kepada saya, termasuk salah satunya mengirimkan hamba Allah yang sangat baik ini untuk mencukupkan. Dan omongan yang lu kita dikabul sama Allah dengan tiba-tiba jebret kurangnya segini, baik saya yang mencukupi. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Jadi teman-teman, per hari ini untuk sedekah untuk Jogja sudah kita kosongkan lagi saldonya ya. Jadi kita masih open, insya Allah tanggal pinten kirim bulan songo bulan September teman-teman. Insya Allah kita akan gelar sedekah bumi kita yang kedua di bulan September di tanggal 9, sama seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kita juga buat sedekah bumi kita kalau tidak salah itu di tanggal 9 September. Dan ini untuk Jogja insya Allah karena sudah tercukupi, saya akan cari tanggal dengan tim, karena kan tim juga jualan ya teman-teman. Tim masak juga ada kegiatan, jadi saya harus koordinasi dulu. Yang pasti sedekah bumi untuk Jogja sudah pasti terselenggara. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, aku nangis di seni yang lorek. Aku nangis Reni yang ojo nangis wae tole dinikmati dulu kadang-kadang tuh gimana ya nggak nangis sih, seneng aku kira wes pokoknya atur nuwun terima kasih. Jadi teman-teman aku masih open donasi buat sedekah bumi, tapi untuk di tanggal 9 September insya Allah. Kalau bila perlu kita bisa lebih cepat ya teman-teman. Jadi untuk Jogja sudah pasti, kita hanya tinggal cari tanggalnya saja kapan kita akan selenggarakan. Sepindah malih sekali lagi terima kasih banyak. Matur sembah nuwun buat hamba Allah yang sudah membantu. Siapapun jenengan, mau agamanya apa, sukunya apa, apabila sudah membantu sedekah bumi, terima kasih. Siapapun jenengan, berapapun sedekahnya, pokoknya terima kasih. Wabil khusus yang mencukupkan sedekah bumi kita untuk Jogja, saya juga terima kasih banyak. Matur sembah nuwun. Ternyata saya berpikir banyak yang selaras dengan saya, banyak yang selaras dan mengerti apa maksud saya, tapi mereka terkadang hanya di belakang layar ya, bukan berarti mereka
tutup diri, tapi kadang-kadang mereka pas di bagian belakangnya pas saya mau bantu nggak berani, takutnya gimana-gimana, tapi ternyata alhamdulillah masya Allah berikan izin. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali, saya nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih. Teman-teman yang masih pengen bantu, nanti caranya juga mudah. Sedekah nasi box nih yang luar biasa melempem teman-teman, dan ini sudah mau tanggal 20 ya, tapi melempem. Jadi aku untuk sedekah nasi box saya nggak tahu apakah akan ada atau tidak, tapi sekali lagi saya pasrahkan sama Allah. Mudah-mudahan masih ada tangan-tangan yang masih mau membantu sedekah nasi box kita di bulan puasa ini ya. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, buat nasi box minimal Rp12.000 ya. Kemudian untuk sedekah bumi nanti masih Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas, masih rekeningnya Permata per tanggal 19 Maret 2024. Kita sudah open donasi lagi, tetapi untuk sedekah bumi secara global, untuk sedekah bumi kita secara luas, bukan hanya untuk Jogja saja. Kalau yang akan kita gelar dalam waktu dekat ini yang sudah berhasil dikumpulkan, ini hanya khusus untuk Jogja, mungkin dengan Jateng yang tercover, tapi selebihnya untuk seluruh Indonesia ini akan digelar nanti insya Allah secepatnya kalau memang Allah izinkan tercukupi. Tapi sekali lagi mungkin perkiraan yang tadi tanggal 9 bulan 9 atau 9 September 2024 ya. Jadi teman-teman masih bisa bantu, caranya cek kolom komentar paling atas. Berapapun silahkan teman-teman G. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali, terima kasih banyak. Mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus Allah kabul sesuai dengan hajat dan niatnya. Amin. Terima kasih, semoga juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya mboten. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya juga, mudah-mudahan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Diberkahi nggih yang niki putu-putune sing pun bantu nggih. Didongake sing deloro ya didongake ndang mari, sing rezekine ragi angel ya dilancarke, sing di hajat-hajat baik jenengan berkahi kersane enggal di kabul utawa dijabahake Gusti Allah. Amin. Aku lagi ndonga, aja nangis boleh. Aku ndak boleh nangis ya. Ngapunten ya rek. Wah jan eyang ki saiki rada kuwenyih ngono rumah aku. Neng ayu. Kenyione ayu wong iki jan. Wah jan. Alah wis. Matur sembah nuwun sederek sedanten nggih. Doa kita sama-sama Mas Tulus minta tolong diaminkan lagi karena aminnya jenengan itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita di bulan Ramadan ini Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Katakan amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, sedekah bumi untuk Jogja sudah bisa terselenggara dalam waktu dekat. Semoga Allah izinkan lagi untuk sedekah untuk Nusantara kita. Semoga juga Allah izinkan ada. Amin. Dan Allah izinkan cukup. Katakan amin saudaraku. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Semoga salah satu doa yang dikabul adalah doanya jenengan. Alhamdulillah aku berhasil menjaga atau menahan air mata. Semangat teman-teman, semangat ya. Nah, di sini ada kabar menyedihkan lagi yang datangnya kembali dari Kendal dengan beberapa hal yang bagi aku cukup Dek, tutup pintunya, Dek. Suaranya masuk, Dek. Bagi aku ini cukup relate dengan yang disampaikan Cerondol ya, teman-teman. Jadi beberapa video aku tuh baru sadar ya. Jadi aku tuh memang banyak sekali kegiatan, jadi aku nggak fokus untuk baca berita-berita atau yang di-share sama teman-teman. Jadi ternyata Cerondol itu di beberapa videoku sebelumnya tuh kayak ngasih clue-clue terkait dengan banjir susulan. Intuisinya juga masih bisa meluas, kemudian masih lebih besar lagi. Kemudian yang paling jelas itu adalah ketika Cerondol kasih clue ke saya terkait dengan Cahedan. Ketika Cerondol tuh ngasih clue ke saya terkait dengan yang namanya akan adanya luapan air lagi, air yang meluap atau bendungan yang jebol lagi. Dan memang relate dengan keadaan kita sekarang bahwa Demak, Kudus, dan sekitarnya kembali dilanda banjir karena bendungannya kembali jebol. Innalillahi
Masya Allah. Dan justru teman-teman diprediksikan atau disampaikan oleh beberapa berita yang saya baca melalui media sosial dan juga online, bahwa justru semakin meluas kadarnya dan semakin besar. Dan ini relate dengan yang disampaikan, menurut saya relate sekali dengan yang disampaikan Cerondol, teman-teman ya. Karena memang ingat nggak teman-teman, Cerondol ngasih tahu Mas Tulus sama aja mulai sebelum tanggal 19. Salah satu hal relate yang disampaikan Cerondol itu ternyata betul, bahwa Pelabuhan Merak itu beberapa kali di 18 dan juga 19 itu mengalami kendala untuk penyeberangan karena terkendala angin kencang, sehingga kondisi penyeberangan sampai macet berkilo-kilometer karena posisinya tidak bisa masuk ke dalam kapal dan juga menyeberang. Ada beberapa hari yang memang tidak bisa, bukan tidak bisa sama sekali, tetapi ada kendala-kendala yang tidak bisa dilawan atau tidak bisa dipaksa karena kondisi cuaca buruk. Dan aku sih nggak menyamakan ya, nggak menyamakan dengan yang disampaikan Cerondol, bahwa aku juga menghitung 19 ini harusnya ada jeda. 19 ini jeda sebentar, tapi nanti 22 ke bawah itu sudah mulai muncul lagi untuk air yang perkiraan saya itu cukup bahaya juga, masih terkendala dengan musibah lagi. Kemudian aku yang yang aku heran ternyata juga BMKG itu ternyata juga bisa salah, teman-teman. Jadi prediksi BMKG itu meleset terkait dengan cuaca ekstrim ini ternyata masih panjang, dan Cerondol sebelum BMKG rilis itu Cerondol juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan cuaca ekstrim ini memang masih panjang. Kemudian terkait dengan musibah-musibah ekstrim juga masih sangat panjang. Dan aku nggak tahu ya, Cerondol ini dapat info dari mana ya teman-teman ya. Kok dia BMKG-nya lebih update daripada BMKG yang punya alat canggih gitu loh. Kadang-kadang aku bukannya minta kalian buat percaya sama Cerondol, tapi memang betul beberapa hal-hal yang disampaikan Cerondol tuh hampir semuanya relate. Dan aku juga bisa menghitung melalui angkanya bahwa mungkin teman-teman yang nonton video saya mungkin masih ingat kalau saya menyampaikan harusnya di bulan 4 ya. Bulan 4 itu baru selesai siklusnya. Selesai dalam tanda kutip ya. Selesai dalam siklus di 2004 ini untuk siklus cuaca buruknya aku melihatnya di bulan 4. Dan baru beberapa hari kemarin BMKG merilis lagi berita atau merilis info lagi bahwa memang ini diperpanjang cuaca buruknya atau cuaca ekstrimnya masih bisa panjang, dan kemaraunya tuh masih cukup lama, masih ada jeda lagi yang tidak sesuai dengan hitungan yang kemarin. Wallahu alam ya, sekali lagi emang alam susah ditebak. Ini salah satu hal yang masih harus kita pelajari. Tumbal nopo? Oh wedhus, nggih alhamdulillah niki damel wedhus niki sing teng Jogja. Sing teng Jogja kula damel wedhus. Nggih. Niki putune sing maringi putune. Jadi kambing ini, teman-teman, kambing ini khusus ya. Yang kasih bukan dari, maksudnya gini, bukan dari kumpulan donasi, tapi emang hamba Allah yang betul-betul berniat memberikan 1 ekor kambing buat bantu sedekah bumi untuk Jogja. Kita doakan sama-sama ya. Semoga untuk ijol sing akeh nggih sing bantu kambing nggih. Amin. Jadi nanti kita bahas terkait dengan Demak. Ini juga beberapa hal yang relate teman-teman di sekitar kita. Sebelum kita membahas lebih detail, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan Demak kembali membaik. Karena ini cukup meluas teman-teman, dan lebih parah daripada sebelumnya. Dan evakuasi itu masih dilakukan sampai hari ini katanya. Ya, aku lihat berita tadi, sempat nonton berita sebelum syuting, karena memang masih ada tindakan evakuasi terkait dengan para lansia dan juga orang-orang yang sedang sakit. Jadi ini merupakan musibah terbesar selama ada di Demak. Ini yang terbesar teman-teman, dan bahkan 2 kali terjadi dan relate dengan yang disampaikan. Nah, saya pengen melihat intuisi di balik kejadian ini. Teman-teman mungkin ingat kalau Mas Tulus kasih clue, hati-hati ya 17, 18, 19. Masih ingat gak? Kalau teman-teman masih ingat, mungkin ada yang nonton, mungkin diingat, mungkin teman-teman masih ingat. Saya juga mewaspadai itu, dan hari ini tuh harusnya siklusnya berhenti ya teman-teman. Kita doakan kalau dari angkanya sih sepertinya berhenti untuk 1-2 hari ke depan untuk kadar airnya. Sehingga kalau teman-teman tanya, Mas Tulus ini kemarin kan kita lihat bahwa Selat Muria apakah mungkin akan muncul lagi? Wallahu alam, saya juga tidak berani memastikan sekali lagi. Tapi dari hitungan angka saya hitung kalau dari 17, 18, 19 ini sepertinya juga akan sedikit menurun kadarnya. Jadi bagi saya, menurut saya
sepertinya juga akan ada pengurangan kadar air atau debit air di wilayah Demak. Menurut aku ya, kalau dari versi angkanya. Nah, relate dengan yang disampaikan yang Lukito ini, maksudnya niki sing anu pundi sing tumbal wedhus niki sinten? Bah, aku rawani ngomong ngono ki yang wong aku yutuk sapa-sapa. Ya rek engko di anu nek selamatan kon nggo wedhus ya rek, anu nek pas bangun tanggul utawa wis tuh misalnya itu sudah surut terus gitu, maksudnya masyarakat sekitar yang terdampak banjir nanti biar bondong-bondong bikin sedekah bumi atau ngeruat tapi pakai kambing ya. Lanang bandot, pedusnya lanang bandot sing tuh. Pedus lanang sing tuwa. Maksudnya sing piye tuh yang maksudnya jenengan iku pripun? Maksudnya sing mangan aku nggak ngerti deh maksudnya. Jadi kambing itu harus makan rumput yang ada di Demak. Gimana ya? Jadi gini, pesan yang ya teman-teman ini dianggap aja ini intermezzo. Kalian nggak harus percaya juga dengan tak sampaikan yang disampaikan yang, tapi kalau bisa nanti pas sudah amin, mudah-mudahan segera surut, segera beres, segera bisa diselesaikan, tanggulnya dibangun lagi, terus misalnya sudah kembali normal, bareng-bareng bikin selamatan, bisa bikin sedekah bumi atau ngeruat desa itu sendiri atau tempat yang pernah banjir sebelumnya, diusahakan menggunakan kambing sedekahnya. Kemudian kambingnya harus laki-laki, kambing bandot maksudnya. Terus yang nggak aku masuk nih gini, kambing ini harus makan rumput yang ada di situ. Jadi mungkin bisa berlambang bahwa kambing yang asalnya dari situ, kambing dari Demak itu sendiri. Mungkin Demak ada sentra pengepul kambing atau peternakan kambing. Aku nggak tahu ya rek, aku nggak terlalu ngerti maksudnya, tapi memang kambing itu harus sudah makan rumput wilayah itu. Jadi ya silahkan ini mau dipraktekkan enggak apa-apa. Ini saran dari Eyang nggih. Saran dari Eyang. Jadi sepertinya apa istilah yang nyuwun tumbal nggih. Dipendem napa pripun? Oh, boten, tapi maksudnya simbolnya harus menggunakan kambing laki-laki. Hanya itu saja, bukan untuk dipendem. Kalau memang saya kembalikan kepada teman-teman kalau mau dengerin apa rungokne omongan Mas Tulus, arep dipendem yo kono, arep dimasak yo kono ora apa-apa. Ning maksudnya dagingnya dipangan yo ya. Dagingnya dipaem. Nggih. Monggo milu sing tua-tua sing teng mriku pun paham mawon. Nggih. Kambing yang makan rumput di situ aku nggak nyambung sih, Rek. Tapi yo maksudnya kambing jeneng kono paling ya. Aku nggak teh. Maklum, Mas Tulus koneknya rada suwi. Nah, oke, sudah ya, kita geser dulu ke situ. Saya pengen melihat ini dari intuisi yang saya baca. Ini saya rangkum dari yang disampaikan yang Lukito, kemudian disampaikan Cerondol ya terkait dengan ini. Apakah masih sangat mungkin meluas? Nah, pertanyaan pertama pasti teman-teman akan jawab begini. Apakah ini akan jadi Selat Muria? Saya jawab kalau dalam waktu dekat sepertinya belum. Belum akan seperti itu. Tetapi kalau ini pasti akan jadi Selat Muria, saya pasrahkan kepada Allah. Saya nggak bisa bilang iya pasti atau tidak. Tetapi dengan kadarnya yang sekarang sedang kita hadapi atau sedang kita lihat, sangat ada kemungkinan bahwa Selat Muria itu akan kembali. Ya teman-teman ya, jadi kalau ini akan seperti Selat Muria, wallahu alam, saya nggak bisa memastikan karena saya bukan tangan kanan Tuhan. Tapi sekali lagi apabila ini akan menjadi dampaknya seperti itu, mungkin juga sangat-sangat mungkin, tapi kadar waktunya wallahu alam, saya nggak tahu ya. Kemudian surutnya bagaimana Mas Tulus? Apakah lama? Sepertinya kalau dari hitungannya saya juga Demak masih harus sabar dulu, Kudus, Demak, karena jalur Pantura ini putus total ya teman-teman. Jadi banyak yang terkendala dengan kejadian ini, dengan musibah ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang mengalami kendala, transportasi dan lain sebagainya. Penyaluran ini, penyaluran itu juga agak sulit. Yang kemarin baru selesai, belum apa-apa, tiba-tiba jebol lagi, dihajar lagi. Ya, dan alhamdulillahnya begini. Kalau dari hitungan angka sebelumnya, kejadian yang pertama atau musibah yang pertama, saya masih melihat ada potensi pengulangan, kemudian ada potensi banjir berikutnya dengan kadar yang lebih besar. Kalau dari angka-angka yang saya sampaikan, saya hitung ini hanya kadarnya yang memang
sudah sama seperti yang meluas kemarin ya. Intuisi yang sebelumnya kan akan lebih besar, kemudian akan meluas di wilayah terdekat atau di seluruh Indonesia bahkan intuisinya dari saya membaca intuisinya. Tapi kalau dari intuisi yang saya baca melalui angka 17, 18, 19, yang paling kita waspadai sebetulnya bukan air yang besar, tetapi justru gempa atau erupsi gunung yang besar. Lebih kembali ke sini. Jadi kalau misalnya mungkin nggak Mas Tulus ini jebol lagi, mungkin Mas Tulus akan ada pengulangan lagi. Kalau dalam waktu dekat sepertinya tidak. Kalau intuisi kemarin kan dalam waktu dekat bisa jadi pengulangan, lebih besar lagi kadarnya, kemudian air masih banyak ya. Tapi kalau dari hitungan angka yang terakhir ini, saya melihat sepertinya ini siklus terakhir atau siklus yang insya Allah akan lebih better, walaupun sepertinya juga prosesnya cukup lama ya. Untuk kadarnya cukup lama, jadi surutnya nih akan lama. Kalau dari hitungan angkanya mudah-mudahan sih cepat ya, ini kan hitungan angka. Kemudian mudah-mudahan juga terkait dengan menengosik tanduk, dengan hal yang saya lihat ini juga merupakan jadi doa buat kita. Mudah-mudahan ya walaupun di intuisinya kita melihat ini berhentinya oke, sudah stop, tidak lanjut lagi ya, mudah-mudahan amin tidak lanjut dan juga stop. Kemudian surutnya akan lebih lama dan sepertinya ada beberapa titik apalah istilahnya ini, kalau dari hitungan angkaku tuh kayak memang harus ada yang tertelan, harus ada yang termakan. Kalau istilahnya Cerondol itu kayak kembali kepada fungsinya lagi. Jadi aku tuh berkali-kali mendengar dia ngomong kayak gitu tuh satu yang aku takutkan. Apa akan jadi Selat Muria lagi? Itu doang yang aku takutin. Itu doang yang aku pikirkan. Tapi kalau dari intuisinya, Cerondol sama Eyang juga menyampaikan bahwa ini sepertinya hanya kadar waktunya aja cukup lama. Tapi kalau untuk pengulangan, amin. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi kalau tanggulnya sudah benar, sudah surut, sudah beres, insya Allah tidak dalam waktu dekat tidak akan jebol lagi atau tidak akan ada pengulangan lagi. Tetapi kalau jangka panjang saya tidak bisa menggarisbawahi terkait dengan itu. Ya. Nah, justru yang kita perhatikan atau yang saya perhatikan di balik adanya mengke. Ini ada pesan dari Eyang ya buat Demak ya. Nanti aku sampaikan. Tapi sebelumnya aku pengen melihat intuisi dulu di balik angka 17, 18, 19. Nah, yang paling dominan, yang paling mengerikan yang saya lihat di sini adalah dari intuisi untuk jebol lagi kayaknya tidak. Tetapi kalau di garis bawahi dari intuisi yang saya baca dari titik atau dari elemen tanah ini, kemungkinan bendungan-bendungan yang jebol ini juga masih ada kemungkinan, tetapi mungkin bukan hanya di Demak, jadi bisa meluas. Ini yang aku takutkan. Kemudian yang paling dominan yang aku baca di balik musibah yang ada di Demak ini, menurut aku adalah gempa besar atau gunung dengan erupsi besar, tanah longsor besar. Kemudian juga bendungan yang retaknya secara besar-besaran. Ini juga salah satu hal yang saya baca melalui intuisinya. Ya, teman-teman. Musibah masih ya, kalau kita baca lagi, kita cerna secara detail, air masih ada, tanah yang paling dominan keras ya. Kemudian angin kencang sangat potensi, hati-hati teman-teman. Jadi kenapa saya itu berpikir bahwa Cerondol itu sempat melarang saya untuk bepergian. Perlu teman-teman tahu, kampungnya Mas Tulus itu alhamdulillah sih rumah saya aman ya. Tapi saya mendapatkan info dari saudara-saudara di Rawajitu bahwa Rawajitu itu kemarin termasuk wilayah Tulang Bawang sebagian juga mengalami angin puting beliung teman-teman. Dan terkendala juga untuk penyeberangan Merak memang tidak bisa. Ini kadang-kadang mungkin ya Allah melarang saya untuk pulang tapi lewat Cerondol. Mungkin seperti itu. Dan kadang-kadang juga saya mikir kok Cerondol ini relate ya dengan yang kenyataannya. Kenapa bisa seperti itu. Tapi sekali lagi saya nggak mau berprasangka bahwa Cerondol ini makhluk yang sakti atau apa. Tidak. Tapi sekali lagi mungkin ini cara Allah mengingatkan saya untuk jangan pulang dulu. Karena ya memang
hal yang menakutkan tuh terjadi di depan mata saya. Dan memang dia bilang 19 ya Rik, baru bilang baru boleh kalau mau pulang. Dan BMKG juga sudah merilis bahwa 19 ini insya Allah mungkin terkait dengan angin kencang di wilayah laut atau Selat Sunda ini sudah mulai normal sehingga untuk penyeberangan sudah mulai aman lagi. Dan aku membaca info itu juga dari teman-teman share ke aku, jadi aku juga nggak bisa memastikan, ini sekedar membaca angka kemudian juga menyampaikan yang disampaikan Cerondol. Oke. Kalau nanti Eyang punya pesan buat Demak, dan kalau yang sebelum disampaikan Eyang, saya juga melihat ada satu hal yang sepertinya harus dibenahi. Di wilayah ini ada satu hal yang harus dibenahi. Ada sesuatu yang harus dirawat, ada sesuatu yang harus dijaga, ada sesuatu yang harus kembali dalam tanda kutip, saya nggak bilang dimuliakan, tetapi lebih dihargai, lebih aware lagi. Mungkin ada situs-situs masa lalu, ada situs-situs warisan leluhur atau pepunden yang selama ini mungkin dilupakan, atau mungkin ada tokoh-tokoh di tempat itu yang dalam tanda kutip mungkin, ini maaf sekali, ini hanya mungkin ada sesuatu yang tidak diurus lagi, atau mungkin ini keramatan bahasa Indonesia itu makam, atau mungkin tempat pepunden, atau mungkin tempat-tempat yang dikeramatkan pada masa lalu tapi nggak dijaga atau tidak dibersihkan. Ini juga salah satu hal yang aku baca melalui intuisinya, dan Eyang juga menyampaikan hal yang sama. Ada yang sudah dilupakan di Demak, Kudus, dan juga beberapa wilayah di sekitarnya, karena Eyang bilangnya bukan cuma Demak tapi cukup luas. Nah, wilayah-wilayah yang disebutkan Eyang ini bagi aku tuh mungkin nama-nama daerah di Demak itu yang di masa lalu gitu loh. Jadi aku juga nggak ngerti yang dimaksud itu di mana saja, tapi salah satunya memang Demak ini sepertinya ada sesuatu yang sudah tidak uri-uri ini udah lestarikan ya. Bener ya teman-teman ya. Jadi ada sesuatu yang harus diuri-uri atau dilestarikan tetapi sudah lama tidak dilestarikan. Intinya adalah kembali lagi masyarakat Demak tidak boleh lupa dengan asal-usulnya dari mana. Masyarakat Demak tidak boleh melupakan bahwa warisan tradisi budaya leluhur itu tidak boleh main dihilangkan begitu saja. Dalam arti di sini diselaraskan saja dengan keyakinan masing-masing. Kalau memang harus dirawat ya, menurut saya sih warisan dari leluhur kita di masa lalu tuh sangat-sangat baik untuk kita jaga kok. Dan ini juga salah satu hal yang disampaikan Eyang Lukito bahwa ada titik-titik tertentu yang memang harus diselamatkan. Apa sih istilahnya tuh, kayak kalau yang bilang tuh bahkan ada sosok yang dihargai oleh orang lain tapi tidak diakui juga oleh orang lain. Jadi orang itu meragukan sosok ini. Aku nggak tahu yang dimaksud yang ini siapa. Tapi aku nangkepnya sih mungkin ada sosok yang biasanya di tempat itu dihargai banget, tapi mungkin sekarang sudah dilupakan. Lah intinya begitu aja. Kayak kita kan suruh kembali ke posisi kita. Orang Demak nggak boleh lupa dengan Jawanya istilahnya gitu. Dari mana asalnya, dari mana simbolmu, dari mana kehadiranmu dulu, dari mana kamu datang, leluhurmu dari mana, apa yang dilakukan leluhurmu di masa lalu jangan dilupakan. Dan nah, tambahan lagi, tumbal yang dimaksudkan di awal teman-teman ini bukan tumbal yang akan diberikan kepada kepada sing bau rekso corongan ngono, bukan buat sing bau rekso ning Demak, bukan seperti itu juga, tetapi ini hanya sebagai sarana nguri-uri. Kalau yang disampaikan yang itu seperti itu, sarana melestarikan yang pernah dilakukan lah istilahnya gitu. Aku ki nggak terlalu loh Rek. Aku takut kalau penyampaianku tuh terlalu sok piye ngono rumah aku. Jadi takutnya nanti aku malah kayak kok wong pinter banget toh Mas Tulus. Nah, aku kesannya kayak gitu. Aku takut banget. Makanya wis pokoknya pesen yang gur kuwi. Jadi ya mudah-mudahan sekali lagi doa terbaik buat Demak segera membaik, segera pulih seperti sedia kala. Allah angkat dari musibah bala apapun, Allah pulihkan lagi keadaannya, dan mudah-mudahan untuk yang saat ini sedang dalam evakuasi, karena aku baca juga ada beberapa titik pengungsian yang masih belum istilahnya belum ready 100%. Jadi masih banyak titik-titik yang harus dipersiapkan untuk
pengungsian. Karena ini banyak sekali, lebih daripada yang kemarin, lebih besar, lebih luas, dan juga lebih banyak yang terdampak. Intinya, doa terbaik buat Kendal mudah-mudahan segera pulih. Nanti kalau sudah pulih, semoga difahami yang Mas Tulus sampaikan. Nek sing purun yo monggo lek mboten napa-napa. Intine wong Jawa utawa wong Demak ojo ilang Jawane, ojo ilang tradisi leluhure. Silahkan dicerna yang Mas Tulus sampaikan ya. Seperti itu saja, terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Insya Allah ketemu lagi next video ya. Aku nggak minta kalian buat percaya dengan hasil hitunganku sekarang, tapi amin, mudah-mudahan stop di sini, sudah selesai, perbaiki dulu. Beberapa titik di bendungannya diperbaiki, segera surut, segera dilakukan penanggulangan supaya musibah-musibah seperti ini tidak terulang lagi. Intinya di situ saja ya. Amin, doa terbaik buat Demak, semoga segera kembali seperti sedia kala ya. Teman-teman terima kasih banyak, semoga manfaat yang saya sampaikan. Insya Allah ketemu lagi di next video. Mau bahas apa lagi? Mas Tulus nanti malam akan buat postingan. Kalian pengen Mas Tulus bahas apa? Aku jadi belum buka Instagram. Aku masih belum buka komentar dari teman-teman apa saran yang harus Mas Tulus bahas. Tapi ini cukup menarik untuk saya bahas di awal minggu ini. Karena Selasa itu seperti biasa adalah video pertama di setiap minggunya ya. Teman-teman nanti silahkan cek postingan Mas Tulus. Mau saranin apa yang mau dibahas boleh. Atau bisa DM di bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus. Nggih. Matur sembah nuwun, hari ini insya Allah saya buka semua Instagramnya ya. Saya cari tahu dulu apa yang harus saya list lagi buat saya bahas seminggu ke depan. Sarankan saja, kalau ada info berita dan juga linknya silahkan share ke Instagramnya Mas Tulus ya. bigtulus_official @bigtulus_official. Oke. Terima kasih banyak Mas Tulus, minta maaf kalau penyampaian Mas Tulus mungkin terkesan gurui atau keminter saestu. Demi Allah, kula mboten maksud kula keminter, tapi di sini kita sama-sama belajar. Yang suka sama Mas Tulus, alhamdulillah. Yang tidak suka juga alhamdulillah. Aku yo ora iso meksa sampean seneng karo aku. Pokoke kalau aku duwe kleru utawa aku duwe salah, aku njaluk ngapura nggih. Sehat berkah melimpah buat semuanya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil. Saya doakan semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga teman-teman yang sedang merintis usaha, baik mau jualan, semoga jualannya laris manis, usahanya lancar jaya. Amin. Yang sedang jual aset juga semoga asetnya lancar, cepat terjual. Amin. Cepat bisa dimanfaatkan. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, Mas Tulus mau menyelesaikan masakan hari ini ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Di depan agak berisik, aku nggak tahu ada apa. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.